Penjenengan lho kok masuk penjenengan di sini. Ini pusat pengolahan kopi langsung dari ini dipetik langsung ya, dipetik langsung kemudian diolah kemudian disajikan sendiri, diolah sendiri langsung ke konsumen. Ini ada di kawasan desa wisata Penting Sari ya, Pak? Tepatnya apa ini, Pak? Tepatnya apa? Ini pengolahan kopi itu nggak semi. Pengolahan kopi itu nggak semi. Nah, jenis kopinya apa saja ini, Pak? Ini ada robusta, ada arabica, Pak. Oh, Pengolahannya ada wine, ada honey, ada full roast. Ini yang fermentasi ini wine, Pak. oh fermentasi. Fermentasi itu Diperam, Pak. diperas. Diperam atau diparem pakai air aerob. Iya, iya, iya. Jadi difermentasi ya. Masih acak-acakan baru dipindahin. Belum selesai masalahnya. Yang model kopi luwak itu ada enggak, Pak? Kita nggak ada, Pak. Adanya kopi fermentasi. Oh iya. Hewannya nggak punya. Hewannya Iya. nggak punya. Di ladang itu nggak ada yang jatuh dimakan luwak itu? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Ini kok ada langka, Pak, di hutan nggak ada lagi, Pak. Iya, iya. Jadi para wisatawan nanti misalnya berwisata di desa wisata Penting Sari bisa menikmati kopi. Ada bermacam-macam kopi di sini, kesukaannya apa, kemudian diolah, request diolah langsung, nanti disajikan di sini. Juga bisa beli untuk oleh-oleh ya, Pak? Iya. Bisa juga beli untuk oleh-oleh. Jadi penikmat kopi di sini bisa leluasa untuk menikmati seduhan kopi di kawasan wisata Penting Sari. Desa wisata Penting Sari atau tepatnya Penting Sari Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Desa ini ada di lereng Merapi, kurang lebih 12 km dari puncak Merapi. Dalam web Desa Wisata Penting Sari diceritakan pada tahun 1990-an, Penting Sari adalah dusun miskin dengan tantangan ekonomi yang sulit. Namun, melalui pengembangan desa wisata di tahun 2008, keajaiban dan transformasi terjadi. Kini Penting Sari bukan hanya desa yang mandiri secara ekonomi, tapi juga menjadi model bagi desa-desa lain yang ingin menggali potensi alam dan budaya mereka. Transformasi luar biasa ini adalah cerminan tekad dan kolaborasi masyarakat untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan menginspirasi generasi mendatang. Desa wisata Penting Sari berada di kawasan wisata Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), membuat masyarakat desa bergegas mencari keunikan lain dan tidak hanya mengandalkan lokasi wisata. Dengan semangat kegigihan yang kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sejak 13 tahun yang lalu, desa wisata ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Desa tersebut membuat potensi wisatanya sendiri berupa menjadikan aktivitas sehari-hari di desa sebagai daya tarik wisata.
Itulah yang membuat desa wisata Penting Sari di Yogyakarta ini unik dan berbeda dengan desa wisata lainnya. Gula sama minimal ya, bekas gula sama bekas beras aja. Dari plastik tidak apa-apa. Yang penting panennya. Tapi kalau di lahannya jangan sampai ada pokoknya bahan-bahan yang dari kimia, bahan ada kimianya itu jangan. Bu, Jadi kita benar-benar bisa diceritakan ulang tadi gimana Pak? proses menangani kopi organik itu Oh, sampai organik. mendapatkan BP sertifikasi. Sertifikat. Iya. Ya kita prosesnya itu waktunya 4 tahun Pak. Nah kami awal petani itu kita dikasih apa istilahnya kayak ada pelatihan agar supaya dalam budidayanya kita lepas dari bahan-bahan kimia. Nah awal itu kami diuji kopinya. Nah setelah itu residunya kecil sekali, terus kami dibimbing dari Dinas Pertanian Provinsi itu dalam budidayanya supaya benar-benar lepas dari bahan kimia. Terus kami pun sebelahnya kanan kiri itu andai kata ada bahan kimia, menggunakan bahan kimia, istilahnya petani tetangga gitu. Nah kita harus ada pembatas juga itu. Nah, jadi kami perlakuannya memang benar-benar lepas dari bahan-bahan kimia. Pembatasnya berupa apa? Pohon-pohon juga gitu. Jadi tahun pertama kami baru pelatihan secara teori, tahun kedua kami dibawa ke lahan, inspeksi lahan istilahnya, melihat lahan-lahannya seperti apa. Nah kalau masih ada pamanya bekas babor, bekas pupuk, segala itu harus kami sisihkan. Diusahakan jangan sampai ada plastik-plastik berserakan, terus botol-botol kimia kita tidak boleh sama sekali. Terus pengendalian hama juga kami harus membuat sendiri pestisida nabati dari lingkungan yang ada ini. Pupuk bikin sendiri. Pestisida kami pakai pon-pon, bahannya pon-pon, terus ada buah mojo, segala itu kita gunakan. Tapi tembakau kami tidak boleh, tidak ada rekomendasi untuk tembakau. Karena tembakau itu ada nikotinnya, terus kalau untuk SNI mungkin masih ada toleran, tapi untuk Eropa kita tidak. Makanya kita tidak menggunakan itu. Nah, tahun ketiga kami itu ada penilaian Pak istilahnya di situ. Kami dinilai inspeksi lahan, itu dinilai gitu, terus ada kekurangannya apa disampaikan. Istilahnya pre-assessment. Oh, iya. Nah, pre-assessment. Nah, itu pre-assessment itu nanti hasilnya seperti apa itu dilihat, hasilnya disampaikan ke kami, kopinya diuji juga bawa ke lab Bogor. Nah baru tahun keempat kita dinilai benar-benar sudah lepas bahan kimia belum. Nah untuk mengusahakan bahan kimia itu kita minimal itu 3 tahun Bu lepas. Tapi kami alhamdulillah sebelumnya memang tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Jadi ya kita cepatlah istilahnya. Terus dalam penjemurannya kita tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang kayak streamin, kayak kawat itu. Kita harus menggunakan bahan-bahan dari bambu. Terpal nggak boleh Bu. Oke Pang iya. Kalau kepang iya, itu pun harus pakai para enggak boleh di bawah. Seperti itu. Itu prosesnya seperti itu, Pak. Kalau lahannya berapa? Kalau lahan luasan untuk kami satu kelompok itu awalnya 15 hektar, Pak. Tapi sekarang karena ya ada petani yang menyerah istilahnya tidak sanggup, itu ada 11,49. Berarti 11 hektar, 49, hampir 11,5 lah. Tapi itu belum semuanya berhasil menghasilkan. Jadi masih ada tanaman baru tanam 1 tahun 2 tahun gitu. Tapi kalau yang menghasilkan sudah ada. Kalau mungkin rasanya gimana Bu? Kalau rasa Pak, kalau saya ya Pak, karena saya belum pernah nguji ke lab ya. Untuk rasa lebih enak dibanding waktu belum organik Pak. Tapi itu nanti kembali ke, karena saya bukan ya Pak, istilahnya bukan itu Bu. Saya belum pernah mengujikan secara langsung dengan testimoni saya sendiri gitu loh. Testimoninya dari orang-orang yang kesini Bu, ini nanti akan lebih Nah akhirnya kemarin juga ada testimoni juga Bu, sekarang kopinya lebih mantap. Berarti tidak ada residu kimianya seperti itu Pak ceritanya. Jadi kami ya masih
harus banyak belajar untuk ini, apalagi kami petani, ada 24 petani Bu, kami memang harus benar-benar ada istilahnya inspeksi lahan, paling tidak kita 1 tahun 3 kali itu harus kita lakukan. Iya, ini milik petani sendiri. Seperti itu.